Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dimulai pada tahun 2042, di mana para alien menyerang bumi. Mereka menguras semua air yang ada di bumi secara global, membuat bumi kering kerontang. Alien ini bernama Hellhound ya. Pasukan Cina membentuk sebuah tim yang bernama Pasukan Gabungan Pertahanan. Mereka akan mempertahankan pembangkit listrik yang terakhir. Di sana ada seseorang yang baru saja bergabung bernama Chen Ling. Tentu saja dia menjadi grogi karena ini adalah pertempuran pertamanya. Apalagi dia mendapat info jika pasukan BBB tidak ada yang selamat. Dan tiba-tiba pesawat mereka tertembak. Chen Ling masih hidup, sedangkan yang lainnya tidak selamat. Dia segera masuk ke arena pertempuran. Selain memiliki senjata yang mematikan, Hellhound juga suka menyerang lawannya dengan cara menusuk. Semua prajurit dikerahkan hanya untuk menghabisi satu Hellhound saja di sana. Tapi sayangnya senjata yang ditembakkan hanya bisa memperlambat mereka saja. Sama sekali tidak mempan ke tubuh mereka, apalagi membuatnya mati. Pasukan yang tersisa kemudian membentuk sebuah pertahanan. Mereka terus menembak tanpa henti, tapi usahanya percuma karena Hellhound mempunyai bom yang siap ditembakkan. Satu persatu dihabisinya dengan laser biru. Chen Ling sempat berlindung sesaat, tapi kemudian dia maju lagi ke arena pertempuran. Dan akhirnya Hellhound mengeluarkan senjata pamungkasnya. Banyak pasukan yang mati pada saat itu, tapi keberuntungan masih milik Chen Ling. Dari tatapan matanya, dia melihat Hellhound datang. Namun pasukan lain datang untuk melawannya. Chen Ling merasa pertempuran ini tidak akan dia menangkan, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari sana. Beberapa waktu berlalu, Jenderal McKay mengumumkan jika saat ini belum ada senjata yang bisa untuk membunuh Hellhound. Mereka masih terus melakukan penelitian. Chen Ling kemudian mendatangi sebuah reruntuhan. Dia ingin menjual barang bekas kepada pemulung di sana. Tapi karena pemulung itu serakah, dia tidak ingin membayar Chen Ling dan bermaksud untuk membunuhnya. Karena ada suara berisik dari dalam, satu alien Hellhound mendatanginya. Chen Ling berhasil kabur dengan satu orang di sana, tapi si pemulung harus berakhir tragis. Chen Ling yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya dengan cekatan dan cerdik, dia bisa menghindari kejaran Hellhound. Kemudian dari kejauhan ada sekelompok orang yang mengintainya. Sudah dikira aman, ternyata Hellhound masih mengikuti ya. Chen Ling memasuki sebuah bangunan. Dia bertemu dengan sekelompok orang tadi yang mengintainya. Bersama-sama mereka melarikan diri sambil terus menembak. Lagi-lagi tembakan mereka hanya memperlambat Hellhound saja, tidak bisa membuatnya mati. Dan jalan satu-satunya agar mereka selamat adalah dengan membuat ledakan besar, menghancurkan gedung tersebut. Mereka segera pergi dari sana. Kemudian di tengah jalan mereka berhenti sejenak. Pria ini dikenal sebagai Kapten Gowron. Kapten mempunyai 3 orang anak buah, yang wanita bernama Lija, yang satu adalah sniper Andre, dan ini adalah Papa, ahli pembuat bom. Chen Ling mulai digeledah. Dia masih memakai baju pasukan gabungan pertahanan. Setelah diidentifikasi, Kapten mengetahui jika identitas aslinya bernama Chen Ling. Dia tercatat sebagai prajurit yang tewas di pertempuran. Setelah itu Chen Ling dipasangi sebuah alat di lehernya. Kapten meminta Chen Ling untuk menjadi pemandu. Mereka akan mengunjungi sebuah benteng yang didirikan oleh Jenderal McKay. Kapten bilang Chen Ling harus melakukan ini sebagai penembusan dirinya di masa lalu yang dicap sebagai pengkhianat karena telah kabur dari pertempuran. Chen Ling yang tidak mau terpaksa memberikan alasan jika sebelum berangkat dia mau berpamitan dulu dengan istri dan anaknya. Chen Ling memandu mereka semua mencapai pemukiman tempat dia berada. Setelah sampai, ada seorang wanita yang menjerit minta tolong, tapi ternyata itu adalah penipu. Sekelompok orang membajak pemukiman itu untuk merampok mereka semua. Rombongan itu juga ingin merampok Kapten Gowron, tapi Papa menerbangkan drone-nya, berbalik menyerang mereka. Dan pertempuran antara sesama manusia dimulai.
Saking banyaknya peluru yang dilancarkan, Kapten dan Cheng Ling hanya bisa bersembunyi di balik mobil. Tapi kemudian ada seseorang di atap yang datang membantu. Kapten dan rekannya berhasil memasuki gedung. Cheng Ling sendiri telah kabur duluan ya. Dia kemudian bertemu dengan ketua musuh. Tapi setelah itu dia selamat karena dibantu oleh orang misterius tadi. Cheng Ling ketahuan membohongi Kapten. Sebenarnya anak dan istrinya berada di selatan. Tempat yang mereka datangi memang adalah tempat Cheng Ling selama ini tinggal. Tapi Cheng Ling tidak tahu jika tempat itu telah dirampok. Cheng Ling kemudian berusaha mematikan alat yang ada di lehernya. Tapi dia malah kesetrum dan pingsan. Orang misterius tadi datang dan membuka penyamarannya. Dia adalah seorang pasukan pemberontak dari unit lain yang bernama PAM. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan bersama, mencari titik koordinat yang dikirim oleh Jenderal McKay. Jenderal McKay telah membangun sebuah benteng baru, tapi untuk ke sana mereka harus melewati tempat yang dijaga oleh Hellhound. Setelah sampai, Kapten menyuruh Cheng Ling untuk memancing Hellhound. Diberikanlah sebuah obeng sebagai senjata pertahanannya. Orang-orang masih tidak mempercayai Cheng Ling ya, karena dulunya dia adalah seorang pengkhianat yang kabur dari peperangan. Tugas Cheng Ling di sini adalah untuk masuk ke dalam sebuah mobil dan membunyikan klakson untuk memancing Hellhound. Tapi Cheng Ling malah berusaha menyalakan mesin mobil. Sekali lagi dia berniat untuk kabur. Kapten dan Li Jia menjatuhkan sebuah alat memancing Hellhound menyerang mereka berdua. Tidak ada jalan lain lagi selain menembak dan memasang bom. Di sisi lain, Cheng Ling berhasil membuat mobil itu menyala. Tapi dia tidak jadi kabur. Dia memaksa mobil itu untuk menghimpit Hellhound. Namun tidak bisa bertahan lama. Cheng Ling segera keluar dari mobil. Pam memberikan sebuah senjata EMP kepada Kapten. Tapi sayangnya senjata itu jatuh terpental. Hellhound kembali lagi ke arena. Kapten menyuruh Cheng Ling untuk mengambil EMP itu. Kali ini Cheng Ling mengerahkan segala keberaniannya untuk maju dan menyerang langsung Hellhound. Sebuah tusukan mengenai pahanya, tapi senjata itu berhasil menempel di tubuh Hellhound, membuatnya berhenti sejenak. Kapten segera mengambil bazooka dan meluncurkannya. Di saat keadaan semua tenang, Pam bercerita, selain sebagai pasukan pertahanan, dia juga adalah seorang peneliti. Dia yang mengembangkan senjata EMP itu. Senjata itu berasal dari tubuh Hellhound sendiri yang berwarna biru. Dia menyebutnya sebagai kristal biru. Dia mengubahnya menjadi sebuah alat elektromagnetik yang bisa mematikan baju pelindung Hellhound. Selama ini Hellhound kebal tembakan dan bom karena baju pelindungnya. Tapi Pam bilang alat yang dia buat itu hanyalah prototipe. Dia perlu mengembangkannya lagi. Perjalanan pun dilanjutkan, tapi di tengah jalan mobil mereka kehabisan bensin, sehingga mereka berenam harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Alat koordinat yang mereka punya juga telah rusak. Tak lama dari itu, mereka menemukan seorang penambang di sana. Penambang itu membawa mereka semua ke pemukimannya. Di sana terdapat anak-anak dan mereka yang selamat. Ada seseorang yang sedang melahirkan. Sang dokter membutuhkan obat antibiotik. Jadi si penambang bernegosiasi dengan sang kapten. Jika kapten memberikan obat antibiotik, maka dia akan membetulkan alat koordinat mereka yang rusak. Dia juga akan memberikan bensin yang mereka perlukan. Setelah selesai, mereka berdua pun berpisah. Sang kapten dan anak buahnya melanjutkan kembali perjalanannya. Cheng Ling bilang mereka telah sampai di titik koordinat yang diberikan oleh Jenderal McKay. Sebuah pintu gedung pun berhasil dibuka. Mereka akan masuk ke benteng pertahanan yang dibuat oleh Jenderal McKay. Sayangnya aliran listrik di sana terputus, pintu utama tidak bisa dibuka. Kapten kemudian membagi menjadi dua tim untuk mencari jalan masuk. Selang beberapa waktu, Kapten berhasil menyalakan listrik. Akhirnya pintu utama terbuka. Cheng Ling beserta timnya menemukan jika di dalamnya terdapat Jenderal McKay yang sedang diserap otaknya di dalam sebuah tabung air. Para Hellhound yang melakukannya, Hellhound sengaja mengirim koordinat ke semua pasukan untuk menjebak mereka semua agar datang. Benteng yang telah dibuat oleh Jenderal McKay dijadikan sarang bagi Hellhound. Kapten juga kedatangan Hellhound yang jumlahnya lebih dari satu.
Begitu juga dengan tim Changeling yang diserang Hellhound. Papa berhasil membuat jalan keluar. Kapten dan timnya juga berhasil melarikan diri. Changeling kemudian menemukan sebuah peta yang bisa membawa mereka semua keluar dari sana. Saat pintu akan ditutup, kapten dan anggota tim lainnya datang. Bersama-sama mereka mengganjal pintu agar Hellhound tidak bisa masuk. Changeling mempelajari peta bangunan itu. Dia bilang ada jalan keluar di sana. Kapten kemudian menyuruh Papa untuk membuat sebuah ledakan sebagai jalan keluar. Sementara di luar ada 2 Hellhound yang berusaha masuk ke dalam. Untuk memperlambat waktu, Kapten mengambil jalan pintas, memancing Hellhound untuk menyerangnya. Tapi hanya satu yang mengikutinya. Dan tak lama setelah itu, Papa berhasil meledakkan bom, membuat sebuah jalan keluar. Mereka segera naik ke mobil dan pergi dari sana. Sedangkan dari kejauhan terlihat Kapten yang berhasil keluar, tapi dia dikejar dengan 3 Hellhound. Papa kemudian melemparkan sebuah tali dan lempengan besi kepada Kapten. Tapi kemudian jalan sedikit tidak mulus. Akhirnya Kapten berhasil juga masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya ketiga Hellhound itu menyerah. Mereka berhenti untuk mengejar. Namun Papa terluka di bagian perutnya. Mereka semua kembali ke tempat penambangan. Tapi setelah diperiksa, tempat di sana telah terjadi pembantaian. Semua orang mati. Papa yang mengalami pendarahan tidak bisa diselamatkan. Misi mereka berlima sekarang adalah membalas kematian Papa, menghancurkan Hellhound dengan menggunakan kristal biru yang dibuat oleh Palm. Palm akan menciptakan gelombang elektromagnetik yang besar. Changeling juga kali ini telah bersiap untuk bertempur. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka melakukan perjalanan untuk bertempur dengan Hellhound. Andre dan Lyja menunggu di luar, sedangkan yang lainnya masuk kembali ke dalam gedung. Rudal diluncurkan untuk meruntuhkan bangunan, sekaligus membangunkan semua Hellhound yang tertidur. Kapten, Changeling, dan Palm memasuki ruang utama. Mereka akan membebaskan Jenderal McKay. Tapi tiba-tiba ada satu Hellhound yang datang. Kapten dan Changeling menembak bergantian, sedangkan Palm tetap berada di ruangan. Dia memutus semua aliran tabung air dan mengeluarkan jenderal. Kapten memasang perangkap bom dan tabung oksigen, menunggu Hellhound untuk datang. Kapten kemudian menyuruh Changeling untuk pergi membantu Palm, sedangkan dia yang akan menahan Hellhound itu. Kapten juga bercerita pada masa lalu saat Hellhound pertama kali menyerang, dia sedang berada di rumah sakit menemani istrinya yang sedang melahirkan. Setelah putrinya lahir, ledakan terjadi. Dan tak lama dari itu mereka terpisah, hanya dia yang selamat. Sedangkan istri dan anaknya tidak berhasil diselamatkan. Di sini Kapten berpisah dengan Changeling. Dia sudah siap menghadapi Hellhound sendirian. Hellhound pun datang dan benar terkena jebakan bom yang dipasang oleh Kapten. Tapi tak lama, hanya dengan satu tusukan, Kapten tewas. Sekaligus dia melakukan bom bunuh diri. Di luar, Andre dan Lyja kehabisan rudal. Mau tidak mau mereka berdua harus bertarung dengan menggunakan senjata, menghadapi Hellhound yang begitu banyaknya. Palm berhasil mengirim sinyal kepada pasukan lain bahwa koordinat yang diberikan oleh Jenderal McKay adalah palsu. Itu semua hanyalah jebakan. Setelah itu, Palm dan Changeling berhasil keluar dari sana. Mereka tahu jika di luar rekan mereka telah mati. Ada satu Hellhound yang tidak ikut rombongannya. Hellhound itu menyerang Changeling. Palm segera mengalihkan perhatiannya, tapi dia diserang dengan bom dan terpojok di pinggir jurang. Changeling segera bangkit dan mengambil IMP serta senjata di tangannya. Dengan nekat, dia menghampiri semua kumpulan Hellhound sendirian. Dirinya telah terkepung dan disinilah puncak aksinya. Changeling mencabut alat itu dan melemparnya ke atas. Seketika semua Hellhound berhenti bergerak.
alien raksasa terlihat berada di atas langit. Tapi tanpa disangka-sangka, ratusan kapal dan ribuan pasukan diturunkan. Aksi mereka melawan alien masih belum selesai ya. Namun film berakhir di sini. Terima kasih Sobat Movie, semoga terhibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.